デコイを釣り出すことができる。さあ、まだまだ登るぞ。 Hai, balik lagi di RWPP Plot. Hal tak terduga terjadi. Rupanya selain Sanraku ada player lain yang bisa masuk ke Rebituza. Bukan hanya itu, player itu juga punya tanda kutukan seperti Sanraku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier episode 34. Ih, wibu. Sanraku sangat terkejut mendengar Emul bercerita tentang player lain yang masuk ke Rebituza, di mana player itu juga mempunyai tanda seperti Sanraku. Tapi bedanya, player ini mendapat tanda itu dari monster unik Silkworm. Sanraku tidak masalah pada player lain yang masuk ke Rebituza, tapi yang Sanraku takutkan adalah soal skenario unik bonus portal epic yang dia miliki juga bisa dimiliki orang lain. バルバニーにそのプレイヤーもたどり着いてしまう可能性が高い。まずい。 Apalagi soal skenario unik dunia kelinci tersebar di internet, maka keadaan semakin kacau. Dan player itu bernama Akitsu Akane. Kita panggil saja Akane. Sanraku bilang dia ingin menemui Akane, tapi Emul bilang dia sedang keluar sampai Vash kembali. Sementara Sekru hilang entah kemana. シークルお兄ちゃんもフラッといなくなるからわかんないですわ。 Tujuan Sanraku ingin bertemu dengan Akane dan Sekru adalah untuk mendapatkan informasi. Saat ini tujuan Sanraku adalah 50 Sia. Dia harus sampai di sana sebelum pukul 8 pagi. Mendengar itu, Emul sangat bersemangat. Tapi sayangnya Sanraku bilang jika Emul harus tetap di sini karena ada misi penting untuk Emul, yaitu dia harus mengawasi Akane. または足止めをしておいてもらいたいんだよ。よくわからないですが、 Di saat Sanraku akan pergi, sebelum itu Dirak datang dan bilang jika senjata yang Sanraku pesan sudah jadi. Senjata itu bernama Gilta Brill. Senjata itu seperti yang diminta Sanraku, yaitu senjata untuk pertarungan jarak dekat. 最高傑作リ・レガシーエボンギルタ・ブリルじゃ。 Setelah menerimanya, Sanraku pun pamit. Di Egghold, Sanraku harus mencari cara untuk mencapai kota 50 Sia sebelum jam 8. Di mana saat dia melihat statistiknya, ada sesuatu yang menarik perhatian, yaitu di samping level Sanraku terdapat tulisan extend. 上限解放でもできるのか。後で調べてみるか。 Sanraku belum tahu apa maksudnya. Selain itu, karena perjalanan panjang, Sanraku butuh bantuan player lain. Jadi dia mencari cara siapa yang dapat membantunya. Sampai dia teringat satu player. Dan siapa sangka player itu adalah Psyger Zero. Dan tentu saja kalian sudah menebak apa yang terjadi. 来ちゃいましたよ。水留くんから。 Di samping itu, Sanraku ingin mencoba senjata barunya. Tapi dia terkejut karena ada persyaratan yang harus dia penuhi, yaitu vitalitas sebanyak 300. Sanraku sangat kesal dengan itu. Tapi dia teringat jika dia punya perlengkapan yang punya bonus vitalitas, yaitu helm tempur tanduk, di mana dengan menggunakan helm itu akan memberikan bonus vitalitas sebanyak 500. めっちゃ耐久力上がるじゃねえか。 Artinya Sanraku bisa menggunakan senjata barunya. Dan tak sampai di situ, kesenangan Sanraku bertambah karena setelahnya dia mendapat surat balasan dari Psyger Zero yang setuju untuk bergabung dengannya. Maka senanglah Sanraku. Mereka akan bertemu di Elementar. Tapi untuk itu Sanraku harus melewati tapak tilas kejayaan. Disinilah Sanraku bertekad mengalahkan bos tapak tilas kejayaan. Benar saja, di dalam perjalanan Sanraku menemukan tumpukan besi.
Tapi itu bukanlah tumbukan besi biasa. お前のことも調べさせてもらったぜエリアボス。 Justru itu adalah bos daerah Tapak Tilas Kejayaan, di mana struktur tubuhnya memang terdiri dari puing-puing besi. Dan bos Tapak Tilas Kejayaan bernama Overdress Golem. オーバードレスゴーレム。 Meski tampak besar dan pernah menjadi momok menakutkan bagi player, tapi semenjak kelemahannya ditemukan, sekarang bisa dibilang Overdress Golem hanya menjadi target pengujian untuk para player. Rekor tercepat mengalahkan Overdress Golem adalah 1 menit, dan Sanraku akan memecahkan rekor itu. Overdress Golem memulai serangan dengan melemparkan puing-puing, tapi dengan skillful, Sanraku bisa menghindar dengan mudah. Dan Sanraku menunjukkan skill barunya yang bernama Cermin Pudar, di mana Sanraku menciptakan bayangan dirinya untuk menipu lawan dan mengalihkan perhatian. Sementara lawan teralihkan, Sanraku menuju titik kelemahan lawan. スローミ鏡。 Selanjutnya, Sanraku menggunakan posisi Shanao, di mana lompatan Sanraku bisa diperkuat selama 30 detik. 強化し続けることができる。 Bukan hanya itu skill Sanraku, dia juga punya Fleet Foot. Dengan berbagai skill barunya, Sanraku akhirnya bisa mencapai puncak. Dan disinilah tempat kelemahan Overdress, yaitu jika 2 tiang penyangga gear raksasa itu hancur, maka gear raksasa itu akan jatuh mengenai kepala Overdress Golem. Dan saat itulah Sanraku menggunakan senjata barunya, yaitu Glitra Brill. Dan episode ini berakhir. Sanraku punya senjata baru, Glitra Brill. Apakah dia bisa menang dengan mudah atau malah sebaliknya? Pantengin terus RWPP Plot untuk tahu kelanjutannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.